Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen yang budiman telah berkenan mampir di channel saya. Untuk saat ini langsung saja ke inti pembahasan. Saya ingin share tentang pengalaman saya berkaitan dengan judul yaitu tentang koprol. Secara definitif sendiri, koprol itu merupakan sebuah teknik dalam pakliran di mana sebuah wayang itu diputarkan 180 derajat atau 360 derajat sebagai bentuk demonstrasi pertunjukan keterampilan si dalang seperti itu. Kalau dulu itu wong iso ngoprol ke wayang itu wis do keplok, koprol pisan keplok. Kalau sekarang koprol memang menjadi sesuatu yang lazim sehingga wis do ranggumun seperti itu. Nah, tapi dalang-dalang sekarang juga mengembangkan dari teknik koprol itu dikembangkan menjadi suatu teknik baru sehingga penonton ya iso keplok. Contohnya ya akan saya contohkan di sini. Jadi dalam koprolan ya, kemunculan koprolan itu secara lazimnya dalam perdalangan itu keluar 2 kali sejauh yang saya tahu. Yang pertama ketika budalan buto tuh sing koprol biasanya ya praga lebo seperti ini koprol, jadi kan koprolnya seperti ini. Nah ini yang paling dasar seperti itu koprolannya. Kemudian ketika perang, bisa perang gagal, bisa perang kembang. Nah, contohnya yang perang gagal ya, ini lebih mudahnya ya, seperti ini. Nah, terus seperti mudahnya itu hanya lebih menonjolkan koprolnya saja ya di sini saya ya, seperti itu. Kalau teknik dasarnya seperti ini. Nah, ada juga yang sekarang sudah mengembangkan seperti ini. Oh, 3 kali juga bisa. Oh, 3 mendat itu sok-sok koprol 2 kali ini juga ada. Nah, untuk saat ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimanakah teknik koprol yang baik dan benar, yang enak lah ya, seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya koprol iki ora gol waton muser. Nek gol waton muser ya rung karuan bisa dicekel. Kalau saya sudah terbiasa goleki teknik koprolnya selama lebih dari 10 tahun, jadi sudah terbiasa. Ibaratnya ini kalau sudah terbiasa kalau merem iso. Ini saya merem ya ini ya. Nah, sedikit tanda. Yang paling penting ketika kita akan melakukan teknik koprol itu kita harus tahu bobot wayangnya, ya toh. Ngerti bobot wayangnya. Nek wis ngerti bobot wayangnya, iki rada abot apa ending, kemudian kita mengeluarkan powernya. Nah, powernya. Awake dhewe iki ngetokke kekuatane kudune sepira, gen iki iso mubeng. Seperti itu. Nah, harus kalau bisa ya jangan kurang, jangan lebih. Muga nek kurang sok-sok ya urung wayahe mubeng wis tekan ngisor tontonan ini. Ini cuma contohnya. Nek kepunjulan ya ora penak. Nah, untuk mengantisipasi power seperti itu, kita perlu timing, refleksnya ketika menangkap. Nah, kalau yang koprol ini kan koprol searah jarum jam. Berarti yang jadi tumpuan tangkapan ini, jari ini. Nah, di sini. Langsung tangkap. Memang saya dulu belajarnya ya sudah dari kecil, sehingga sudah terbiasa. Jadi cara memutarkannya lebih mudahnya ini seperti ini. Ini di rodok diundur gesek. Nah, untuk memberikan lecutan ke depan lebih banyak, seperti itu.
Jadi nek beda nek langsung ini karo iki diundurke sik. Itu beda sekali. Kalau sudah terbiasa nanti bisa tahu bedanya di mana. Jadi nek ngene iki asline powernya malah akeh nek sing ini. Dan daya lecutnya kurang. Kalau gini bisa lebih enak. Seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi kita diundurke sithik, kalau dirasa sudah dikumpulkan kekuatannya ini dilepaskan. Cara lepasnya ini sudah ditangani munggah, munggah kalau kita dicolke. Kalau sudah nanti dilepaskan, tangan harus siap menangkap. Loh, seperti itu. Sebenarnya juga nggak harus diunggah kayak gini, tetap di tempat pun bisa. Contohnya, saya nggak pindah ini, tangan saya nggak pindah, tapi ada juga yang gini. Kan dia pindah ya. Jadi agar berhasil ya memang itu. Yang penting tahu wayangnya seperti apa dulu, bobotnya sepiro, terus powernya ketika melempar dan timingnya ketika ngangkat. Jujur saya sendiri ya kadang-kadang sering gagal ketika ngangkat karena ya ada banyak faktor. Urung terbiasa karo wayange, utawa kesalahan timing, telat nangkap atau urung wayahe dicekel wis kadung ini sik, saya sangat sering seperti itu. Nah, tapi yang paling terpenting dalam koprol itu harus ada hukum sebab akibat ya. Kalau yang ini jelas. Nek sing butone koprol iki guru apa ya istilahnya, ngetok kayak keterampilan. Tapi yang sering saya temui ada banyak sih ya, nggak semua tapi ada banyak dalang pemula atau dalang muda atau malah kadang-kadang dalang senior, saya nggak tahu ya, yang umurnya lebih tua gitu. Perang kigur yang penting koprol, padahal kita harus tahu wayang ini koprol megane ngopo. Ojo nganti gol ngene ngerti-ngerti koprol. Saya sering menemukan di situ. Nah, kudu cetha sebabnya apa? Contohnya, nah iki mau sebabnya apa kok iki? Kok iki koprol megane digeret silahe. Nah, digeret, mulu koprolnya maju. Der. Nah, seperti itu. Kalau enggak ya ini ketika duduk toh. Nah, iki jotose. Ojo njotos silah nek pengen koprole seperti ini. Searah jarum jam. Jadi jotos sikil. Biar. Nah, seperti itu. Kembali lagi ya tentang koprol lagi, mohon maaf saya agak acak memberikan apa yang saya tahu karena ya kok sailinge untuk saat ini. Sesuai dengan konten hanya sailinge. Memang yang paling mudah momen mengeluarkan itu ketika iki metu ya, buta babrah atau buta glundung. Nah, kadang-kadang selain 3 faktor tadi yang sudah saya sebutkan, bobot wayang, kemudian powernya, yang ketiga timingnya, yang keempat faktor X. Faktor yang tak terduga. Contohnya hembusan angin. Hembusan angin saya itu pernah pentas di suatu tempat itu anginnya banter, jadi wayangnya ngeleyang, lawan kabut terkena angin karena wayangnya enteng-enteng seperti itu. Jadi saya mau nggak mau powernya ya harus lebih cepat kan, ini kayak muter, jadi ora sempat kena angin sih. Kan sebenarnya dengan power ini kita bisa mengatur ya kecepatan putarannya, ada yang cepat gini, ada ketok, ada yang agak lambat seperti ini. Nah, yang penting kan timingnya seperti itu. Dan dalam koprol ini, kalau dulu saya sebelum latihan yang ini, saya latihan koprol dengan bantuan tangan ini, dengan maksud kita bisa lebih mudah mengatur putarannya seperti ini contohnya ya. Nah jadi penake itu wis diatur, putarannya itu sudah kita atur sendiri dan tangan bisa lebih mudah menangkap.
kuncinya di sini. Nah, ini diputer ini. Jadi kalau kita di ini kok koprol ngono iki aja dicekel begegek ngene. Nah, aja dicekel begegek ngene, mesake tangane engko sesuai kalah ketekuk. Jadi ketika ini diputar ini, ketika koprol ini ikut diputar ini. Contohnya ya. Nah, jadi kuncinya ini nggak akan rusak. Dari sini bisa dikembangkan untuk koprol 2 kali. Nah, seperti itu. Kuncinya ini harus diputar. Gen tangannya orang nekuk orang rusak. Dan ini begegek ini tangannya kalah nekuk. Sik nek iki eman-eman. Oke, contoh ya. Iki tanganku begegek. Sesuai bekuk ngene. Regane apa tangannya begegek. Ini nyekel ngene. Ini harus ikut diputar ngene karo ngene. Contohnya. Loh. Jadi wayangnya diawet seperti itu. Jadi yang sering saya pakai ketika masih kecil pakai yang ini. Nah, jadi kalau yang pakai ini, teknik ini, putarannya lebih bisa terbaca sehingga prediksi kita ketika timing menangkap lebih mudah seperti itu. Kalau yang ini, nah ini memang ada kesulitan sendiri karena terkadang kalau tangannya ini nggak pas posisinya, kadang-kadang mengganggu posisi teknik koprolnya. Contohnya seperti ini ya, yang tangan 2, apalagi yang tangan 2. Ini tangan belakangnya kayak sok-sok nek cik nglawer. Ini pas diputer ini. Ini sok-sok mengganggu teknik putarannya karena ini masih menggelantung ke bawah, mengganggu arah teknik putarannya. Jadi ya iki kudu diringkesek nek pengen sing koprol utamane sing tangan loro seperti ini. Harus dipastikan tangan loro iki ringkes. Jadi raketanku pas dikoprol sing kecekel gur gapite tok. Ora apa-apa. Yang penting sama proses koprolnya itu tidak mengganggu. Nah, apa-apa sing kecekel iki sik apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian pengembangan dari koprol yang saya ketahui ya, sejauh ini yang saya tahu, sekarang sudah mulai ada koprol double yang sudah saya jelaskan tadi. Sing ini mau. Nek ora ya iki munggah seperti ini. Nah, kita ora lur, ngapunten. Iki blenconge rada endek. Jadi samarku nek iki kena nemplan, mungkin harus agak saya rendahkan sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Itu pengembangan dari koprol 1 kali yang ini. Nah, itu pengembangannya 2 kali. Yang penting kalau mau teknik itu harus latihan yang teknik koprol oval. Jadi teknik koprol oval itu seperti ini. Ini kuncinya tangannya rada diunggahke ketika melempar. Ya, bedanya. Loh. Kan membentuk seperti oval itu, jadi nggak lingkaran sempurna. Kalau ini kan lingkaran sempurna. Loh. Ada bedanya. Loh, kalau sudah belajar yang oval tadi, baru belajar yang 2 kali. Nah, kuncinya kalau mau bisa ya harus rajin latihan. Kudu kulino. Kalau nggak kulino ya mungkin agak lama ya latihannya. Saya belajar teknik-teknik kembangan koprol itu baru SMA. Jujur baru SMA kelas 1. Itu. Kalau dulu SD SMP koprolannya masih dasar banget, belum bisa yang 2 kali 3 kali tadi mental dan sebagainya. Itu jadi lanjut lagi ya, tadi kan sudah ada yang koprol oval, koprol muter. Kelebihannya kalau kita pakai yang koprol oval tadi, kalau tekniknya benar nggak perlu nangkep ya sisa nancep debok. Contohnya ya, ini saya ada kesalahan timing, tapi yang kita gimana harus nancep gelap seperti itu. Jadi umpamane kepepet kecanjak ya cik lah seperti ini. Umpamane kecanjak iso nancep cik rada aman seperti itu. Kemudian selain koprol oval, sekarang sudah ada pengembangan
koprolnya balik berlawanan arah jarum jam. Contohnya, nah, jujur ini lebih sulit daripada yang ke depan, karena kalau koprol ke depan ini itu kan sing nangkepi driji papat karo tulamaan tek wis penak. Kalau yang ini sing tumpuan berjempol karo kene, jadi ruang penangkapannya lebih sempit. Jadi kudu siap, ini kena tek kene langsung ditangkep biar nggak jatuh. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke. Yang sering saya temui itu kemudian ada juga yang mendat mentol. Mendat mentol itu ini dikoprol terus bali meneh. Itu aja itu. Tekniknya disampluk tangan. Jadi ketika dia sudah sampai satu putaran, sampluk, dia akan kembali berlawanan arah, muter berlawanan. Contohnya ya, kalau yang tadi, nah ini yang koprol biasa ya, koprol yang berlawanan arah, dibiasakan sih, tek wis biasa, disendal nganggo tangan tek ini, tangannya siapa yang ini, jadi seperti ini, tek, nah, ora ya kena ke gapit loro, kena ke kulit kene. Nah, tapi saya sudah terbiasa kena ke gapit. Loro Mas, ya loro iki. Loh, nanti abang. Seperti itu. Loh, nganti ra kena. Loh. Nek sing kembang ngene lho. Nek sing kembang tok ada yang itu. Tapi itu lebih sulit lagi. Yang penting harus rajin belajar seperti itu. Ojo wedi ketancepan, itu sudah resiko. Saya dulu latihan koprol kurang hati-hati, pucuke gapit kena kene tes gobres getih. Ya sementara itu dulu ya teman-teman. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Saya cuma berbagi apa pengalaman saya ya gosak ilinge. Mungkin nanti kalau ada yang kurang akan saya upload lagi video yang lain berkaitan dengan koprol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.